Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya kita bisa hadir bersama secara virtual pada pagi yang berbahagia ini karena Allah berikan kita kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Aceh. Yang mudah-mudahan kita selalu berdoa setiap kesempatan, setiap salat kita sehingga COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Iskandar Muda, dari Indonesia dan dunia ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya. Salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah mengajarkan kita kehidupan di dunia ini seperti apa dan untuk menuju akhirat. Dan juga Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menghadapi ta'un. Yang mudah-mudahan kalau kita sebagai seorang muslim dan jadilah orang Islam yang betul Islami. Jangan jadi seorang muslim tapi tidak Islami. Contoh-contoh Islami banyak. Nanti akan saya sebutkan apa contoh Islam. Apa kita orang Aceh ini Islami atau enggak. Aceh ini orang muslim 100%. Tapi kalau dihitung Islami mungkin kita jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Yang kami hormati, nih saya nggak tahu apakah hadir Prof. Musanian, Imam Masjid, udah itu para wakil rektor kalau hadir, dan yang saya banggakan ini Fatur Rahmi yang juga sebagai ketua UP3AI. Ya. Ada Pak Enzus tadi yang sudah memberikan pengarahan bagaimana nilai dan lain sebagainya. Pak Enzus itu selalu hadir di masjid, dan juga Pak Dr. Ihsan ya nanti akan memberikan kuliah sukses di masa pandemi COVID-19. Ini Pak Ihsan sibuk sekali di lab Dr. Imai Indra atau lab infeksi usia pemeriksaan sampel swab. Ya, sampel swab dari beberapa kabupaten kota. Alhamdulillah Indonesia salah satu yang banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan swab dan lain di pandemi COVID-19. Mungkin yang lain ditutup aja dulu biar enggak ini kan banyak yang hidup. Tolong di mute semua dulu daripada kita enggak mendengar. Ya, terima kasih ya. Udah itu yang kami banggakan, ini para mahasiswa Universitas Syahkola yang Anda salah satu dari orang-orang terbaik yang lulus di Universitas Syahkola di tahun 2020 ini. Karena persaingan yang begitu ketat, tahun 2020 ini lebih ketat dibanding tahun sebelumnya, walaupun di tengah pandemi COVID-19, bagaimana Anda melakukan tes, ya. Di tengah pandemi COVID-19, Anda sudah melakukan protokol kesehatan selama tes, dan untuk ini saya ingin Anda semuanya, anak-anak kami, untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun sekarang berada. Edukasilah masyarakat kita yang masih belum percaya terhadap COVID-19. COVID-19 itu ada, itu bukan aib. Ya, virus yang kecil, yang ukurannya tidak sampai dengan 150 mikrometer dalam ukuran nano. Oke. Jadi saya ingin pertama menjelaskan dulu tentang COVID-19. Anda harus menjadi ujung tombak. Anda hari ini sudah menjadi mahasiswa Universitas Syahkola. Kami menghimbau Anda untuk menjadi ujung tombak dalam melakukan edukasi kepada masyarakat kita dimanapun Anda berada, baik di Aceh atau di luar provinsi Aceh. Apalagi beberapa daerah termasuk DKI dan Aceh. Aceh salah satu provinsi yang terbahaya dalam penyebaran COVID-19 karena tidak terkontrol. Menurut WHO, kita sudah lebih dari 15%, hampir 20% positif rate yang diperiksa. Artinya tiap 100 orang
yang diperiksa di lab infeksi Unsyah, lab Dr. Ima Indra, 20% positif. WHO merekomendasikan di bawah 5%. Itu penyebaran dari COVID-19 masih terkontrol. Kalau di atas 5%, artinya tidak terkontrol. Banyak yang berjalan-jalan di luar, yang OTG. Mungkin Anda tidak berapa-apa. Anda menjadi OTG karena mempunyai imunitas tubuh yang tinggi. Tapi ingatlah, di rumah Anda ada orang tua Anda, ada nenek Anda. Mungkin ada adik Anda yang umurnya masih bayi, yang sangat rentan terhadap COVID-19. COVID-19 ini akan menyebar begitu cepat. Kenapa dia sangat berbahaya? Karena akan menyerang paru-paru, akan menyerang sehingga oksigen ke dalam darah kita kurang. Kalau orang sudah dalam darahnya oksigennya kurang dari 90, yang disebut dengan hipohipoksia, ya tiba-tiba orang akan jatuh. Mungkin ada lihat video-video yang bertebaran baik di Cina ataupun di Eropa. Orang-orang yang sedang berjalan tiba-tiba jatuh. Kenapa? Karena kandungan oksigen di dalam darah kita sudah kurang dari 90. Normalnya di atas 95. Normalnya di atas 95. Nanti Pak Isan, saya bukan dokter, saya ahlinya besi-besi. Adik-adik yang kami banggakan, hari ini Anda di Universitas Syah Kuala. Salah satu syarat Universitas Syah Kuala yaitu mengikuti UP3AI dari pelajaran agama. Jadi pelajaran agama di Unsyah bukan hanya diajarkan di dalam kelas. Bukan hanya diajarkan di dalam kelas dan Anda tahu. Kita mewajibkan seluruh yang mengatakan diri sebagai seorang Muslim. Saya tidak ingin di KTP. Saya tidak ingin Anda di KTP, tapi Anda mengatakan diri Muslim. Kalau walaupun di KTP Anda mengatakan diri Islam, dan saya tidak mau belajar agama Islam, silakan. Kita memberikan kebebasan bagi Anda. Tapi Anda harus mengatakan, saya bukan seorang Muslim. Saya tidak pinta. Maka Anda tidak wajib untuk mengikuti pendidikan agama Islam. Tidak wajib untuk mengikuti UP3I. Anda kalau mengatakan diri sebagai seorang Islam, maka wajib untuk ikut UP3I selama 1 tahun. Kenapa kita wajibkan? Dari hasil penelitian kami beberapa tahun, 10 tahun terakhir, itu yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu kurang dari atau sekitar 20%. Ini kita sangat mengkhawatirkan. Anda adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kita banyak orang-orang pintar di dunia ini. Di Indonesia, di Aceh ini banyak orang pintar. Orang pintar yang tidak punya integritas tidak ada artinya. Apabila Anda jadi seorang pemimpin, hari ini akan berbicara A, besok akan berbicara B. Anda sudah berjanji A, Anda bisa mengingkari. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun Anda tidak takut, ya apalagi yang lain. Itulah kenapa Universitas Syah Kuala ingin mendidik Anda menjadi seorang yang mengerti tentang agama yang Anda anut. Itu kalau memang Islam, ya Islam. Kalau memang bukan Islam, kita serahkan kepada pihak yang bisa mengajarkan mereka. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tidak baik. Semua agama mengajarkan baik. Makanya kita serahkan kepada orang-orang. Kita tidak benarkan di Universitas Syah Kuala orang yang tidak beragama. Kalau Anda mengatakan saya ateis, besok pagi saya akan buat surat Anda keluarkan dari Universitas Syah Kuala. Karena Indonesia juga menganut tidak boleh orang tidak beragama. Artinya semua orang Indonesia harus beragama. Itu harus dipahami bersama. Hari ini kita memberikan pengarahan tentang bagaimana UP3I yang akan dilaksanakan. Nanti Pak Isan, Dr. Isan akan memberikan bagaimana di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu memang sangat susah. Tidak berhadapan dengan seorang dosen yang bisa membimbing Anda, bisa memberikan pengarahan, dan bisa melihat wajah. Apa bedanya Anda kuliah di Universitas Syah Kuala dengan universitas yang lain? Kita ingin memberikan academic atmosphere yang berbeda. Setiap universitas
Akademik atmosfer akan berbeda. Anda bisa kuliah dimanapun, tapi tidak akan sama seperti Anda kuliah di Universitas Syakola. Walaupun sama kotanya Darussalam, sama di kota Darussalam, mungkin di Kopelma Darussalam ada universitas, tapi pasti akan berbeda. Anda akan kuliah di Unsia, akademik atmosfernya akan berbeda. Apa yang akan Anda dapatkan? Makanya tidak akan bisa digantikan dengan kuliah secara daring. Kita tahu hari ini harus kuliah secara daring. Tujuan utamanya adalah bagaimana COVID-19 tidak menyebar. Sehingga kita harus kuliah secara daring. Kita tidak tahu kapan kuliah secara daring ini akan selesai. Kita tetap buka. Prediksi awal kami dulu, di awal-awal bulan Maret, April, yang mulai daring, semester ini akan selesai. Semester yang lalu akan selesai. Tetapi tidak banyak yang dikerjakan oleh pemerintah Aceh terutama, sehingga penyebarannya hari ini lebih dahsyat dibandingkan di tempat-tempat lain. Karena kita harus bersama. Tidak ada kata lain. Kebersamaan adalah hal yang sangat penting. Ada 3 kata kunci di Universitas Syakola yang sering saya sampaikan. Yaitu kita harus bekerja secara ikhlas. Yang kedua, kita harus jujur. Yang ketiga, kita harus bersama. Kalau ini, kata-kata ini yang jadilah Anda seorang Muslim, Anda akan ikhlas. Anda salah setiap waktu harus ikhlas. Kalau tidak ada gunanya Anda salah. Keikhlasan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua perintahnya. Yang kedua, kita harus jujur. Kalau Anda tidak jujur kepada diri sendiri, apalagi jujur kepada orang lain. Yang tiga, kita harus bersama dalam menghadapi apapun. Tapi jangan bersama dalam ujian. Silakan belajar bersama, silakan berdiskusi bersama, tetapi begitu ujian, Anda dihadapkan satu-satu. Sama nanti, kita bisa salat bersama berjamaah. Tetapi begitu Anda masuk ke liang kubur, Anda tidak ada satu orang pun yang akan membantu Anda. Apalagi di yaumil akhir nanti, tidak ada semuanya. Tidak ada bantuan apapun. Apa yang Anda kerjakan di dunia ini, tangan Anda nantinya akan menjawab. Bukan hanya mulut Anda yang dikunci. Kalau Anda masih percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah 14 sahabat yang lalu. Karena itu hak Anda. Tidak memaksa Anda untuk percaya kepada saya, tapi percayalah kepada Allah, Nabi. Bisa berdebat dengan Anda. Fatur dan hadirin semuanya yang saya muliakan. Yang kedua, hari-hari ini kita menghadapi pandemi tadi, COVID-19. Saya ingin lanjutkan yang kedua. Bagaimana belajar di Universitas Syakola? Ini universitas yang disebut oleh masyarakat jantung hati rakyat Aceh. Kenapa disebut sebagai jantung hati rakyat Aceh? Kenapa lahirnya Darussalam? Anda harus belajar tentang sejarah. Harus belajar tentang sejarah Aceh. Siapa Syekh Kuala? Syekh Kuala seorang ulama besar di abad ke-16. Beliau seorang ulama besar di abad ke-16, 17 lah. Beliau yang mengatakan bahwasanya seorang muslim, ya, perempuan, itu boleh menjadi pemimpin. Sehingga Aceh ini dipimpin hampir 60 tahun oleh perempuan sebagai sultan. Jadi saya ingin Anda belajar Islam secara benar. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita, apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Sehingga akan berdiskusi nantinya. Kenapa UP3I ada? Supaya bisa berdiskusi tentang agama kita. Apa itu syariah? Syariah itu bukan hanya tutup kepala. Bukan hanya dikejar-kejar wanita. Syariah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Hari ini misalkan syariah bank, betul-betul harus jadi bank yang syariah. Hukum syariah, kita ikuti hukum syariah, bukan? Makanya saya selalu katakan saya ingin orang-orang yang ahli tentang syariah di Indonesia.
kita membuka program studi ekonomi syariah dan hal-hal lain yang banyak nih Ustadz kita, Pak Ustadz kita, Pak Prof Fatur, Pak Fatur belum Prof. Pak Fatur itu seorang ahli kimia, tapi seorang yang hafiz. Nah, hafiz Prof Fatur. Nanti saya ingin tantang di Prof Fatur yang ini. Saya akan memberikan apa ya seperti biasa lah Prof Fatur. Ada anak-anak kami ini yang bisa hafal Al-Quran dengan baik. Ya, mungkin di antara berapa ratus ini, ya, saya nggak tahu. Ini di antaranya ada yang hafiz. Dari 6.000 lebih kita ada yang terima, hafiz 30 juz. Mudah-mudahan nanti semuanya ya, bisa hafiz 1-2 juz. Pasti orang tua Anda akan sangat senang. Kenapa orang tua Anda mengizinkan Anda untuk kuliah di Unsyah? Karena tadi saya bilang, ada sesuatu yang kita berikan. Dan jaga marwah Universitas Syekh Kuala. Siapa yang jaga marwah? Kita semuanya. Bukan hanya rektor, bukan hanya dekan, atau wakil rektor, atau Pak Fatur, Pak Isan, Pak Enjus, bukan. Kita semuanya. Marwah dari nama Universitas Syekh Kuala tadi. Seorang ulama besar yang hidup di abad ke-17, 16. Ya. Yang membuat, ya, nanti baca sejarah. Baca sejarah. Karena sejarah adalah sangat penting. Kalau enggak, Allah tidak firmankan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran sejarah. Hampir berapa? 30% lebih dalam Al-Quran adalah sejarah. Umat-umat sebelum Muhammad SAW. Allah ceritakan mulai dari Nabi Adam. Ya, bagaimana umat-umat Nabi Lut. Ini yang saya banggakan semuanya. Selamat sekali lagi kepada Anda semuanya yang telah diterima di berbagai fakultas, di berbagai program studi. Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin sesuai dengan cita-cita Anda. Dengan tujuan utama kita di dunia ini adalah bagaimana memperbaiki kehidupan kita lebih baik dari hari ini. Kehidupan kita di dunia ini lebih baik. Baik Anda menemukan sesuatu. Anda hari ini kita lihat. Saya ingin beri contoh ini sebelum saya tutup. Kita hari ini bisa menggunakan yang namanya Zoom. Ini adalah ilmu pengetahuan yang didapat bukan oleh seorang Muslim. Anda pikirkan, kalau Zoom ini didapat oleh orang Muslim dan yang meninggal, dan Zoom ini digunakan seperti hari ini, dia akan mendapat pahala. Anda berpikir, kalau kita gunakan YouTube, yang didapat seorang Muslim, dan dia gunakan untuk berceramah seperti hal-hal untuk keagamaan, dia akan selalu berpahala. Kita bisa hidup di dunia ini sampai 100 tahun. Tapi itu adalah umur yang pendek. Dibandingkan umur yang Allah akan memberikan di yaumil akhir nantinya. Tak ada artinya. Dan belajar, saya ingin Anda belajar agama, firman-firman Allah, dan kaitkan dengan ilmu yang Anda belajar sekarang. Mulai hari ini Anda belajar ilmu, kaitkan ilmu. Apakah Anda seorang ekonom? Apakah Anda seorang ahli kimia? Ahli fisika? Atau ahli yang lain? Wah, ini ada yang mana? Ada adik-adik masih kecil, tolong ditutup saja. Tolong ditutup. Operator tutup aja dulu semuanya. Tutup, di-unmute secara otomatis. Baik Pak, bentar Pak kita unmute. Ceritakan. Kondisi di Darussalam hujan lebat Pak. Mati lampu. Oh, mati lampu, ya, oke. Ya, ya, terima kasih. Supaya kita ini. Jadi, Anda berpikirlah,
Halo, Ustaz. Ustaz. Ini kok. Ya, Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran. Kenapa Anda pernah bertanya, kenapa Allah firmankan surat pertama dalam Al-Quran atau ayat pertama yang turun kepada Nabi kita? Kalau dalam Al-Quran Al-Fatihah, ya. Tapi ayat pertama yang turun kepada Nabi kita, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada nggak berpikir? Ini adalah penutup para nabi. Kenapa Allah turunkan kepada Muhammad Rasulullah? Itu Iqra'. Artinya harusnya orang-orang Muslim, orang-orang yang di depan, orang-orang yang pintar, yang melihat, dengan membaca setiap kegiatan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ilmu itu menjadi berkah. Setiap Anda pergi menyebut nama Bismillah. Setiap memulai sesuatu menyebut nama Bismillah. Kita ingin keberkahan dari setiap perbuatan kita. Jadilah seorang Muslim yang baik. Tunjukkan, saya ingin anak-anak Unsia itu orang-orang Muslim yang baik, orang-orang yang beragama yang baik. Jadi contoh bagi kehidupan kita. Orang Aceh ada 5 juta, orang Indonesia ada 265 juta. Jadi contoh untuk merubah kita sebagai negara Muslim yang terbesar di dunia, menjadi negara yang terdepan. Apakah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Kalau kita semua bersama, nggak ada yang tidak mungkin. Kita udah berusaha. Selebihnya berdoa. Allah yang akan menentukan. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya berusaha, insya Allah. Ya, semuanya Anda bisa menjadi seorang gubernur, Anda bisa menjadi seorang presiden, Anda seorang menteri. Gak ada yang mengatakan tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, tidak ada seorang manusia pun bisa menahannya. Jadi ingat, bagaimana Daud sebelum saya tutup, ya selamat sekali lagi bagi Anda semuanya. Ya, silakan belajar dengan rajin. Apapun tadi sudah disampaikan oleh Pak Enjus, ya silakan menghubungi. Bukan hanya saya ingin katakan Anda. Apapun kesukaran Anda ada dosen PA, pembimbing akademik. Silakan menghubungi pembimbing akademik. Kalau tujuan tidak berhasil, Anda silakan hubungi saya.